yang besar. Dan saya percaya Mas Gibran bisa dan mau. Kenapa? Saya punya pandangan tersendiri buat Mas Gibran. Ya. Nenek moyang kita itu pelaut, Mas. Berjuang terus bilang tuh. Bukan, nenek moyang kita tuh bukan pembalap. Kalau pembalap selalu cepat. Ketika kompensasinya itu tidak sesuai, yang menurut dia juga menurut dirinya tidak sesuai, itulah timbul korupsi. Akhirnya mencari kompensasi di luar yang diberikan. Ya. Tindakan apa yang harus anak-anak muda sekarang lakukan? Untuk nomor satu, step yang paling utama, nomor satu adalah mental. Mentalnya dulu nih Bang. Ya, mental kita terbiasa untuk maaf ya kalau bahasa biasa untuk disuapin. Ini. Jadi spirit atau daya juangnya itu lemah. Nah, oke. Biasa disuapin, spirit daya juang lemah. How about dengan anak-anak generasi Z dan Alpha ini, Pak? Kita harus punya mental daya juang positif. Nasionalisme. Nah, nasionalisme ini apa? Nasionalisme bukan cuma sekedar Slogan. service slogan. Nah, benar-benar itu slogan gitu kan. Iya, Kita enggak gitu. Gue cinta Indonesia. Ini keren nih bahasanya nih. Indonesia darurat sportivitas. Oke, betul. Gimana caranya yuk kita ngobrol bareng-bareng soal bangsa ini butuh apa sih ke depan? Kan pemerintah sudah mencanangkan kita untuk Indonesia Maju. Ya. Program Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Ya. Gimana nih peran-peran pemuda ini untuk mencapai ke sana? Menuju pada Indonesia Maju, Indonesia Emas. Jangan sampai nanti Indonesia Maju, Indonesia Emas itu jadi jargon doang. Nantinya, tunggu bertanding, sudah bertanding. Ya. Tunggu ngajuin, ya oke lah kita tunggu ngajuin. Tapi sudah. Apapun hasilnya nanti sudah. Betul. Kita positif aja. Tegowo. Betul. Indonesia ini darurat sportivitas, guys. Darurat sportivitas. Ini keren nih. Gue slide. Oke, tenang sebentar, standby, relax, and action. Jumpa lagi. Sahabat tercinta, sobat-sobat seluruh tanah air Nusantara Indonesia, ketemu lagi bareng kita. Saya Yabes dan pastinya rekan saya Antan. Dan hari ini kita mau membahas tentang obrolan-obrolan terkini. Masih di Orkes TV. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah bergabung di Orkes TV. Wow, begitu banyak yang sudah bergabung. Thank you yang sudah bergabung, teman-teman Indonesia Raya, seluruh tanah air Indonesia yang luar biasa. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal obrolan terkini nih, yang lagi marak-maraknya. By the way, putusan udah belum sih, Pak? Belum, nanti tanggal 22 MK kan? MK. Nah, kalau lu sendiri gimana? Nanggapin hasil Pilpres kemarin, Pak. Ini rame kan ini, ngeri-ngeri sedap lah ya. Terkait MK ya? Terkait MK, gitu kan. Ini kan paslon 01 dan 03 kan menentukan gugatan lah ya. Teman-teman kita lagi menggugat lah ya. Ya. Ya kalau sebenarnya gini sih, apapun yang sudah terjadi, pertandingan sudah selesai. Yes. Ya, tapi kita hargai juga teman-teman yang lagi berusaha di MK. Iya. Cuman kalau sesuai dengan marwahnya Orkes, keren setia kawan. Adanya setia kawanan kita juga. Itu nomor 1 dong, harus dong. Nah, kalah penting jargon kita, Bes. Apa tuh? Politik secukupnya, setia kawan selamat. Ingat ya, sahabat-sahabat seluruh Indonesia, politik secukupnya, tetapi sahabat selama-lamanya. Iya benar gini, dari pengalaman Bes, tahun-tahunnya sebelumnya ya. Kita beda pilihan, berantem, satu keluarga bisa berantem.
ujungnya Suami istri kadang bisa diem-dieman. ujung-ujungnya ngopi bareng juga. Oh, bener. Bahkan ujung-ujungnya gitu juga. Ya, kadang-kadang gini, 100 dong bro. Bener. Padahal habis ini tuh ya. Habis Lu pilih itu, lu pilih ini, wah bla 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 bla. ingat ya, kalau berkait sama nanti tanggal 22 kita tunggu lah. Ya, Kita tunggu yang terbaik. kita. Ini ibaratnya kalau di badminton lagi apa sih namanya itu challenge ya? Iya. Ya. Pengajuan challenge. Banding. Cuma satu hal yang perlu ditekankan adalah gini. Apapun hasilnya juga nanti. Ya. Kalau menurut saya pribadi setelah kesekian kali nantinya, Ya. nantinya, oh tunggu bertanding, sudah bertanding. Ya, betul. Oh tunggu ngajuin, ya oke lah kita tunggu ngajuin. Tapi Ya. sudah, apapun hasilnya nanti sudah Betul. kita positif aja. Legowo. Betul. Karena apa? Karena sesuai mau tulisan saya kemarin, Indonesia ini darurat sportivitas. Darurat sportivitas. Ini keren nih bahasanya. Indonesia darurat sportivitas. Ya. Oke. Ya. Sehingga ketika ada pertandingan maunya semuanya menang. Nah itu dia. Jadi saya sih ngebaratin gini ya. Sebelum bertanding kita udah sepakat nih. Aturannya ininya begini. Rule-nya seperti ini. Oke, standby, ready. Yuk kita tanding. Oke. Selesai. Oke. Padahal udah sesuai dengan aturan nih pertandingan itu. Apapun bentuknya ya. Oke. Artinya saya bisa bilang mungkin gini. Saya bisa bilang bahwa apapun yang terjadi itu adalah bagian dari masing-masing sudah menemukan jurus dan strategi. Iya, betul. Misal pertandingan pencak silat. Iya dong. Gimana caranya pokoknya gue menang. Yes, betul. Dan semua pihak loh. Iya. Betul dong. Nah, sekarang sudah terjadi. Ya. Tapi ya kita tetap hargailah. Cuman yang pasti adalah saya cuma mau ngingetin kita ini butuh yang namanya sportivitas. Nah, hari ini obrolan terkini kita ini kayaknya seru juga nih ngomongin sportivitas ya. Iya kan? Ya kan apalagi ya kita kembali lagi tadi Bang Anton bilang bahwa ya sudah terjadi lah. Sudah terjadi. Jadi apapun yang terjadi nanti ya tetap sportivitas di tanggal 22 nanti. Benar nggak sih? Yes. Harusnya kita harap begitu ya. Betul. Kita harap sangat berharap seperti itu ya. Ya. Supaya kita ini nggak berlarut-larut energinya adanya di hal-hal itu aja. Itu aja yang diributin dari dulu. Dari ya kalau nggak bisa bohong juga ya, setiap 5 tahun pasti itu aja sih masalahnya. Nah, itulah, dan polanya begitu aja polanya gitu. Yang pasti benar kata Profesor Mahfud waktu itu. Ya. Buat yang setiap pemilu, buat yang kalah pasti akan bilang yang menang curang. Itu udah pasti. Betul. Nah, apalagi sekarang gini ya, saya cuma mau ngeliatin gini. Kita generasi muda harus aware. Ya. Kondisi kita seperti apa? Ya. Indonesia seperti apa? Kondisi global seperti apa? Ya. Kita sama-sama tahu ya, ada geopolitiknya seperti apa. Jadi saya berharap energi kita disalurkan ke hal yang lebih berguna, lebih positif. Betul. Gimana caranya kita ngobrol bareng-bareng soal bangsa ini butuh apa sih ke depan? Kan pemerintah sudah mencanangkan kita untuk Indonesia Maju. Ya. Program Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Ya. Gimana nih peran pemuda ini untuk mencapai ke sana? Menuju pada Indonesia Maju, Indonesia Emas. Jangan sampai nanti Indonesia Maju, Indonesia Emas itu jadi jargon doang. Oke. Ya. Buat pemuda-pemuda, kategori pemuda yang sekarang ada di umur-umur yang youth lah ya. Youth gitu ya. Nanti kan menuju 2045 sekitar berapa tuh ya? 25 tahun lagi ya? 25 tahun lagi ya, mereka masuk di 40-an, 45 gitu lah. Itulah umur-umur generasi-generasi akan berbicara di bangsa ini. Betul, meneruskan tongkat estafet itu. Dia yang akan berbicara, bertindak, betul. Ya kan, menavigasi, berperan. Nah, kesiapannya seperti apa? Nah, kembali ngomongin itu. Tindakan apa kalau menurut dari Bang Antan sendiri
tindakan apa yang harus anak-anak muda sekarang lakukan untuk kita bisa bersinergi pastinya dong, ya kan? Ini kan sekarang kan udah lagi eranya kolaborasi nih. Yes. Ya. Baby boomer, terus gen milenial, gue nih masuknya gen milenial nih. Iya, ya dong, gen milenial nih gue, sama Z, 3 generasi nih kolaborasi. Nah, gimana caranya kalau gue apa ya maksudnya dari sisi gue antara baby boomer dengan milenial ini masih mudah untuk menyinkronkannya gitu kan. Tetapi ke Z ini nih, apalagi ke generasi alpha. Nah, itu anak-anak kita tuh. Nah, itu dia. Iya kan? Iya. Itu gimana tuh, Pak? Buat saya pribadi, pandangan saya nomor 1, step by step. Oke. Nomor 1, step yang paling utama, nomor 1 adalah mental. Mentalnya dulu dibangun. Oke. Setuju. Kita harus ngebangun mental untuk gini. Kita harus punya mental daya juang, positif, nasionalisme. Nah, nasionalismenya apa? Nasionalisme bukan cuma sekedar Slogan, service, slogan. Nah, benar-benar tuh slogan gitu kan. Iya, Kita enggak gitu. Gue cinta Indonesia, gue cinta NKRI, NKRI harga mati, nggak cuma di sini gitu. NKRI harga mati, gue cinta Indonesia. Indonesia yang gimana? Nah, Indonesia yang ini yang perlu banyak anak-anak muda mengerti dan pahami sebetulnya. Gitu kan. Betul. Gitu kan. Sadar nggak sih bahwa di kancah dunia Indonesia itu sekarang sangat-sangat tinggi. Betul. Di luar itu Indonesia itu punya kekayaan yang negara lain nggak punya. Iya. Iya. Lebih bisa dibilang kita lebih komplit daripada yang lain. Iyalah. Ada lagunya dulu kan, tanam jagung. Iya dong. Sampai begitu. Dan itu benar. Tinggal sekarang bagaimana kita memanage, mengelola, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang baik. Betul. Nah, itu dimulai dari mental. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah gitu. Ya. Yang sudah-sudah kan kalau kita lihat justru malah karena mentalnya tidak terbangun sehingga ketika ada kita apa adanya aja ya, maksudnya bangsa lain masuk mengambil itu, yang penting gue dapat duit nih. Ya. Ibaratnya kan jadinya sama aja kayak, kalau menurut gue sih sama aja kayak dijajah nggak sih, Pak? Iya. Ya kan? Itu jelas. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Karena mental. Ya. Mental kita terbiasa untuk mohon maaf ya kalau bahasa biasa untuk disuapin. Ini. Jadi spirit atau daya juangnya itu lemah. Nah, oke. Biasa disuapin, spirit daya juang lemah. How about dengan anak-anak generasi Z dan Alpha ini, Pak? Kita tahu nih, generasi Z sekarang misalnya dikasih beban dikit aja udah itu kan kelihatan banget tuh di situ. Gimana itu mental ke mereka nih supaya mereka punya jiwa fight? Gini, kalau kita tadi bicara mental, dari mana sih? Satu, udah otomatis ada yang namanya bahasa saya tuh jalur yang resmi maupun nggak resmi. Okay. Jalur resmi pasti lewat pendidikan. Pasti. Artinya pola-pola pendidikan kita juga menurut saya harus dibenahi. Pola pendidikan harus dibenahi. Oke. Kurikulum atau gaya ajar. Oke. Jadi gimana tadi karena pertanyaannya kembali ke gimana nih anak-anak kita? Betul. Nah, generasi alpha. Gitu. Iya, supaya kan bisa berkolaborasi karena bapak-bapaknya semuanya daya juangnya gila kalau dipikir. Ya. Nah, kita termasuk golongan mungkin yang kita daya juangnya oke lah. Ya. Banyak juga sih sebenarnya yang daya juangnya oke. Tapi jadi gini, kalau mentalnya nggak benar, cara pandangnya nggak benar, daya juang yang tadi itu adalah lemah. Ada beberapa yang kuat akhirnya akan ikut lemah. Lemahnya di mana? Ketika dia sudah berjuang, ketika dia sudah merasa berjuang, atau benarlah dia sudah berjuang, kemudian dia akan cepat untuk minta kompensasi. Nah, ketika kompensasinya itu tidak sesuai, yang menurut dia juga menurut dirinya tidak sesuai, itulah timbul korupsi. Akhirnya mencari kompensasi di luar yang diberikan.
Iya. Karena menurutnya nggak pas, nggak cukup, nggak sesuai setelah dia berjuang. Menurut saya seperti itu. Itu turunannya panjang nanti. Panjang. Ya, akan ada ya, kena masuk ke jalur birokrasi, jalur aturan dan sebagainya. Nah, kalau menurut pandangan lu sendiri, Bang, tentang anak-anak zaman sekarang ini sering menyebut dirinya pragmatik. Gimana tuh? Jadi yang kadang-kadang kan gini, oke, gue mau sinergi sama lo, feedback buat gue apa? Nah, itu yang saya bilang sok pintar. Iya. Thank you yang udah bergabung ya. Ini udah ada yang bergabung nih, beberapa teman-teman di TikTok udah bergabung. Thank you yang udah bergabung di Orkes TV. Kalau mau nanya-nanya sekitaran atau seputaran obrolan terkini boleh. Dan kebetulan hari ini saya Yabes lagi bareng dengan ini salah ya, sebenarnya ini pemiliknya Orkes TV nih gitu loh. Ya kan, gua sebenarnya yang diundang gitu, tapi kayaknya ke depan gua mulu kali ya. Lama ini ya, tapi ke depan kayaknya gua mulu nih Orkes TV ya. Berharapnya sih gua mulu lah maksudnya ya kan. Salam buat Pak Sekjen kita, Bung Adi. Salam hormat Bung Adi. Pak Sekjen. Iya, lanjut Pak, lanjut. Mana? Sampai mana tadi? Frahman. Iya, Frahman lagi. Frahman. Iya. Itulah itu bahasaku. Pragmatik ya. Bahasaku sok tahu. Sok tahu Gini loh. Kita tuh kalau mau dibilang manusia unggul, ya itu nggak cuman punya skill di kepintaran. Betul. Tapi skill di pengalaman batin. Betul. Nah, ini bicara attitude berarti, yes. Pengalaman hidup. Nah, itu nggak bisa dipelajarin cuma dari teori kan. Itu harus dialami. Dialami. Jadi hidup itu nggak cuma teori. Itu nggak cuma B2B kan tadi kan. Gue dapat apa nih? Iya. Lalu dapat apa? Lu jalanin dulu. Lu belum tua, orang udah tua, bos. Iya. Lu nggak akan bisa ngejar umur gua ibaratnya gitu. Ya. Tapi gua udah pernah ada di umur lu. Ya. Nah, itu yang namanya balik lagi buat saya, sebutan saya adalah mental. Mentalnya yang harus dibenahin generasi. Berarti bener ya kalau Pak Jokowi selama berarti kan 2 periode nih Pak Jokowi ya. 10 tahun. Ya. 10 tahun ini Pak Jokowi benar-benar merevolusi mental. Iya. Bagaimana menurut pandangan banyak yang bilang kalau secara secara ukuran, kan banyak yang bilang nggak berhasil. Iya. Ya kan? Oke, ada beberapa lah yang berbicara seperti itu. Nggak munafik sih, nah kita tampik juga. Kalau saya melihatnya ya kurang. Oke. Kurang banget lah. Gitu. Oke. Tapi saya juga paham bahwa pemerintah atau Pak Jokowi, dalam hal ini Pak Jokowi juga pasti kan punya keterbatasan. Oh iya dong. Betul. Artinya prioritas mana yang harus dia buka. Betul. Untuk sebuah kapal yang besar ini. Betul. Gitu karena itu adanya di masing-masing pola pikir sang pemimpin. Iya. Nah, sebenarnya tugas kita itu ikut andil. Nah, ini ikut andil dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara yang ya sederhana aja dulu deh. Gitu. Mulai dari rumah, mulai dari pertemanan. Iya. Gimana kita balik lagi ke budidaya luhur kita gitu ya. Budi luhur kita gitu kan. Etika luhur kita gitu kan. Karena memang nenek moyang kita kan itu yang paling utama kan, yang dijunjung tinggi adalah bagaimana tepos liro kita seperti itu. Kan kalau sekarang mainnya instan. Betul. Ya kan cepat gitu anak-anak sekarang gitu kan. Kayak tadi kan sempat juga kan lu bilang gua buat apa nih gua dapat feedbacknya apa boleh gua belum apa udah cepet tuh. Betul. Orang lupa. Itu yang kadang-kadang orang lupa atau tidak teringat atau tidak diingatkan adalah ini. Nenek moyang kita itu pelaut, guys. Berjuang terus bukan nenek moyang kita tuh bukan pembalap. Kalau pembalap kalau cepat. Kalau pelaut dia harus pakai strategi menghadapi ombak gitu kan. Ini arahnya kemana anginnya, ngikutin rasi bintang tadi. Iya. Nggak ada lagunya. Nenek moyangku seorang pembalap, nggak ada. Karena suka miss. Betul.
Ya lupa karena kita nggak mempersiapkan diri ya tadi ya, mental ya. Kalau bicara revolusi mental ya mohon maaf. Nah saatnya kita sekarang ikut andil untuk supaya revolusi mental itu bisa jalan lebih baik lagi. Iya, ya terbukti ya. Ini kan kita hari ini kita lagi ngomongin soal obrolan terkini, terbukti gitu loh bahwasanya ya saya yakin gitu loh yang terjadi sekarang dengan saudara-saudara kita di tanah Papua. Iya. Ya maaf gitu ya Pak. Bisa jadi juga karena memang mental mereka belum siap gitu. Kita banyak oknum yang memang punya kepentingan. Nah, itu dia tuh. Bicara oknum yang punya kepentingan kan berarti kembali lagi Pak, kembali lagi ke mental kan Pak. Ya, cara berpikir kan Pak. Ya. Kalau memang dia Pancasilais, nasionalis, iya dong. Ya dia pasti nggak akan kompromi dengan hal-hal itu. Ya betul, memang kan kita juga nggak bisa nanti baru selama era Indonesia ya. Kan kayaknya kalau saya nggak salah Pak, kalau saya salah betul. Kayaknya kan baru di era Pak Jokowi nih, 10 tahun ke belakang nih, ya diperhatikan ya, betul. Lebih beda daripada yang sebelumnya. Betul. Gitu kan. Ini bayangin nggak akan 70, kita mereka berapa tuh ya coba tuh? Ya sekarang 78. Dikurangi 10 dan yang sebelumnya kemana? Jadi defisit untuk mengolah itunya ya masih gede, masih gapnya sih Pak. Iya. Nggak semudah itu ya dalam 10 tahun langsung ibaratnya. Nggak bisa. Tapi lucunya ya Pak, ini koreksi ya teman-teman yang nonton juga nih yang baik yang live maupun yang nanti akan kita tayangkan juga di YouTube nih Pak ya. Ya. Kita tapping juga nih di YouTube. Nanti teman-teman yang mau nonton lagi boleh tuh di YouTube-nya Orkes TV ya. Jangan lupa subscribe juga Orkes TV. Jangan lupa dong di tap-tap layarnya. Kasih kali. Boleh lah tap-tap layar ya kan. Yang mau ngasih bunga boleh loh. Love you. Oke. Nah, kembali lagi Pak. Masalah saudara-saudara kita di sana. Nah, kenapa? Ini kalau gua salah koreksi. Kenapa? Tapi selalu masalah ini muncul ketika politik di atas juga lagi rame. Ya itu. Menurut lu gimana tuh? Bisa jadi memang ada kelompok-kelompok tertentu yang memang bermain. Oke. Untuk ya macam-macam ya untuk pengalihan isu lah atau untuk memprovokasi, menekan. Oke. Gitu kan. Artinya dari sini kita bisa lihat apapun yang terjadi, baik itu memang benar bahwa itu ada kelompok-kelompok tertentu, ataupun tidak bisa. Tidak. Ya, yang paling utama adalah memang saya pernah bilang bahwa saatnya 2024 dan era pemerintahan depan yang baru, saatnya kita lebih tegas. Lebih tegas terhadap hal-hal yang memang harus kita tidak tolerir. Tegas dengan cara wisdom. Jadi pemuda-pemuda ini perannya penting sekarang ini. Tegas dengan pemuda harus lebih tegas dengan cara kepemudaan. Kebayang? Kebayang nggak spiritnya dulu ya waktu kita sebelum mereka 17 Agustus 19. Ya, spiritnya itu zamannya Pak Karno ya, generasi mudanya kan yang menculik. Betul. Pak Karno untuk sekarang kita ini mau nggak mau lo bikin teks proklamasi secepatnya. Spirit itu yang pemuda sekarang harus punya. Makanya Pak Karno berani bilang, berikan aku satu pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Nah, betul. Ini kan baru satu juga terguncang juga sih. Nggak aja Mas. Ini biar lebih relax dikit. Opini, bukan opini ya. Pandangan lo Pak. Ini kalau kita lihat kan, ini udah yang ketiga kali nih Pak Prabowo maju ke kancah pertandingan. Iya dong. Ya ini seru nih. Ini kan kita lagi ngobrol-ngobrolan terkini. Tapi kalau dari pandangan gue nih, gue lihat. Pandangan gue lihat. Di pertama itu kan kalau kita lihat ketika pertandingan yang pertama Pak Prabowo waktu itu, wah, kayaknya menggebu-gebu dan penuh dengan emosional. Yang kedua juga begitu. Tapi yang ketiga ini loh Pak, gua lihat itu berbeda banget. Sangat bisa dibilang berbalik lah gitu. 180 derajat. Beliau begitu dengan tenang, rendah hati. Pandangan lo gimana Pak?
Gue ngutip ini. Segala sesuatu ada masanya. Asik. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Asik. Nanti muka ini punya waktunya sendiri. Yo. Jadi waktu itu memang gini, kalau saya lihatnya proses kedewasaan itu sekarang. Jadi memang ditunggu kedewasaan sang pemimpin ini. Kita pun kalau Imam menasihkan kita ditunggu kedewasaan kita seperti apa dalam muslim. Nah, ketika dia sudah matang, sudah dewasa, tempatnya lah dia. Maka sang hal itu akan tahu posisi kita akan di mana. Dia kan, wish-nya dia dari dulu kan pengen berbuat untuk bangsa. Iya, berbuat betul. Ya kan? Betul. Pada saat itu mungkin bicaranya wish-nya bagus. Betul. Tapi how to-nya mungkin belum matang. Betul. Nah, sekarang ini saatnya matang. Dan saya ingat, benar sih kata almarhum Gus. Apa tuh? Gimana tuh? Prabowo akan menjadi presiden ketika Iya. Almarhum pernah berbicara seperti itu, betul. Itu saya hormat sama almarhum Gus. Luar biasa sih. Idola saya juga. Oh iya, semua kalau bisa dibilang itu almarhum Gus Dur itu memang semua idola ya. Maksudnya apalagi zaman almarhum Gus Dur menjabat itu zaman saya masih SMA kalau nggak salah. Jadi saya benar-benar ngalamin yang namanya libur 1 bulan. Libur 1 bulan dan itu benar-benar Pancasila. Wow, benar-benar membumi Indonesia itu. Sedikit mengulang ya sebenarnya. Ya. Di podcast kita, podcast TV sudah pernah memberikan ulasan ini Pak Prabowo, karena saya harus pengen ngulas ulang karena kaitannya sama pertanyaanmu. Ya. Kedewasaan tadi kan, ya. Pak Prabowo. Ada yang nggak sih gitu bahwa dia ngalamin proses itu nggak gampang loh lahir dari itu. Iya. Kanan yang lebih berat itu. Gini, buat saya Pak Prabowo itu udah bayar karmanya. Wah, ini berat nih. Ini berat. Buat Pak Prabowo, ya oke. Menurut pandangannya Bang Andi, Pak Prabowo sudah membayar karmanya. Makanya dia matang sekarang. Jadi dewasa. Kenapa? Ini enggak ada yang merhatikan enggak gitu bahwa ketika dia jadi scene ini, kalau kita orang film ya. Iya. Ada scene ya. Ada scene di mana? Ada scene ketika dia memutuskan untuk dia menjadi yes, yang notabene adalah pembantunya Pak Jokowi. Betul. Padahal itu adalah lawan pertandingannya, rivalnya dia. Betul. Kedua secara background. Betul. Prabowo itu adalah jenderal, ningrat, ya. dan sebagainya. Dia memerdekakan dirinya untuk jadi seorang menteri. Ya. Apapun hitungan politiknya. Ya. Tapi kalau kita bicara dari sini dulu gitu, kita human lah dia, manusia biasa lah. Ya. Yang punya pride. Betul. Punya ego. Ya. Kebanggaan, harga diri dan sebagainya. Gak gampang menjadi seorang bawahan, membantu Pak Jokowi. Dibutuhkan kerendahan hati. Yes. Yang benar-benar rendah. Dan yang menarik ini, ada satu ini yang bijak adalah satu ayat yang bijak, satu kata yang bijak gitu. Kerendahan hati mendahului. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Okay. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kehidupan ini loh, Bos. Itu kita baru bisa, saya nganggap saya baru bisa teori. Tapi dia udah praktek. Dan itu hasilnya. Tapi memang serius, itu tuh ngeri-ngeri sedap sih kalau gitu. Itu gak gampang. Gak gampang. Karena apa? Dia melewati sebuah fase di mana untuk mencapai sebuah jabatan bintang itu nggak gampang kan. Dan dia ngalamin, ya kalau kita tahu ya ceritanya beliau, dia ngalamin fitnah. Dia ngalamin yang istilahnya, ya udah gue yang pasang badan buat bangsa ini. Walaupun dia nggak ngelakuin, dia hanya istilahnya kan, dia itu waktu itu posisi sebagai seorang prajurit. Di atasnya dia ada, ya kan ya. Kita semua udah tahu dong fitnahannya beliau zaman 98 yang rame diangkat lagi ketika beliau ngejabat, pasti yang diangkat itu
Gitu. Banyak orang nganggap bahwa pada saat tadi yang disebutkan fase-fase itu, mungkin dia kan sedang menabur. Nah, itu dia. Ketika dia sedang menabur, ya saya nggak mau bilang cara menaburnya seperti apa ya. Ya. Tapi pada saat proses dia 2015 dia mau menjadi menteri seorang Jokowi, pula bayar dia sedang membayar. Itu lunas dibayar. Keren. Namanya orang membayar pasti ada barang yang dia dikasih atau didapat. Iya. Ibaratnya kalau kayak kita ngegadein barang kita di gadean, ketika lunas kita ambil lagi. Kalau kata ya. Keren. Ini obrolan terkini, ringan sebetulnya, teman-teman. Ringan tapi isinya dalam. Jadi kayaknya ini perlu dibikin setiap hari kali. Ayo. Seru kali ini ya. Seru kali ini. Biar orang-orang anak-anak muda. Iya, khususnya ya. Khususnya. Banyak buat para generasi umumnya juga gitu. Ayolah kita bumikan Pancasila. Ayolah kita bumikan. Karena ya itu, bos, suka nggak suka bos, nggak ada Pancasila kita nggak tiktokan begini ya. Setuju. Dan belum tentu juga nih gue kebetulan pas lagi pakai lagi. Iya. Nggak janjian. Gue pas lagi pakai lagi. Belum tentu juga sekarang banyak anak-anak juga yang tidak hafal dengan Pancasila. Iya kan. Nah, makanya benar-benar sebenarnya kan dari Pancasila itu semuanya punya arti yang begitu kuat. Jangan anak-anak pak, yang kita main juga kadang-kadang lupa-lupa ya gitu. Jadi ya itulah ya. Mari kita mau sama-sama kembali untuk membumikan Pancasila. Untuk kita mau sama-sama bergandengan tangan gitu kan. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Biarlah kita memiliki Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan masing-masing. Itulah Indonesia. Jangan justru malah ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebuah alat untuk kita saling menyerang satu sama lain. Gitu. Nggak bisa kan begitu. Gitu. Nah, ini ya sebelum kita udah mau jam ini ya. Iya, itu obrolan nanti lah ya. Obrolan nanti. Gitu ya. Lanjut lagi tuh, seru tuh tentang Pancasila tuh. Sebelum ini, tantangan tadi yang tantangan ke depan. Bro sebutin tadi ya. Ya. Itu saya kembali bilang adanya di pemuda. Pemuda itu representasinya di mana? Mas Gibran. Jadi saya titip memang. Suka nggak suka Mas Gibran merepresentatifkan anak-anak Indonesia. Wah. Gitu. Jadi dan terbukti sih Pak. Nah, gue seneng merinding loh. Terbukti sih Pak. Gua berapa bulan yang lalu tuh sempat ke Solo Pak. Oke. Dan gue ngerasain serius. Gue ngerasain teman-teman ya nonton nih. Gue ngerasain yang namanya Indonesia kecil itu ada di Solo sekarang. Lo tahu dong Pak, bagaimana 98 terjadi? Iya dong. Maaf kata nih, iya kan 98 tuh hancur pertama itu justru malah berawal dari Solo. Iya dong. Ya kan maaf nih yang Chinese. Itulah kita nggak mau ngulang lagi lah. Tapi beberapa bulan yang lalu ketika gua ada kerjaan ke Solo, Pak. Miniaturnya udah ada di situ. Bener-bener gua ngelihat Indonesia gitu. Gua ngelihat Pancasila di Solo gitu. Dan terbukti bener yang Pak Andi bilang gitu. Justru representatif anak muda. Justru saya mungkin bisa bilang gini, Mas Gibran itu tanggung jawabnya nggak kecil dan nggak gampang kan. Bawa misi yang besar. Dan saya percaya Mas Gibran bisa dan mau. Kenapa? Saya punya pandangan tersendiri buat Mas Gibran. Artinya sebagai representatif pemuda Indonesia, dia punya power atau energi yang apa ya? Buat saya benih atau bibirnya itu dia sudah ada. Contohnya yang kita harus lihat adalah paling tidak Mas Gibran ini, kalau buat saya gini bahasa gampangnya, kalau buat saya Mas Gibran itu seorang pemuda yang ajaib. Buat saya loh. Kenapa? Ya lihat aja deh dari mulai dia sebelum jadi wali kota, perjalanan dia sampai jadi wali kota, apa yang dia lakukan di Solo, dari tukang martabak lah ibaratnya, sampai dia akhirnya bisa bergandengan dengan Pak Prabowo sekarang gitu ya. Apapun terlepas dari alasannya bagaimana mendapatkannya ya, dinasti lah apa. Saya nggak ngomongin itu, saya ngomongin
hasil akhirnya Mas Gibran ada di situ, itu ajaib. Itu ajaib. Itu keren sih. Itu keren. Itu ajaib. Tapi kalau gua lihat ya itu kembali lagi itu ke teman-teman yang punya opini masing-masing, masing-masing punya pandangan. Kalau pandangan saya, Mas Gibran itu nggak memanfaatkan sebuah dinasti kalau menurut saya. Kembali lagi opini saya. Ini pandangan saya. Enggak gitu loh. Karena dia itu kalau saya lihat memang mampu. Memang mampu memegang tanggung jawab di pundaknya dia itu. Dan yang luar biasanya lagi, dia bukan tipe pemuda yang NATO. Nah, No action, talk only. Cuman hanya bisa berbicara. Tetapi yang dia lakukan adalah terbukti kan Pak, waktu di demo kemarin sama mahasiswa di Solo, yang dia lakuin apa? Dia turun ke jalanan, dia turun temuin mahasiswa itu, dan apa yang kamu cari? Dan dia berikan solusinya. Kan gitu. Artinya ada sebuah tindakan nyata dari Mas Gibran gitu loh. Ya. Bahasa NATO tadi benar tuh. Ya, no action talk only. Dia nggak yang seperti itu, tapi dia banyak action, sedikit bicara kalau kita lihat. Ya, sebenarnya kan namanya kan gua nggak jauh dari pohon. Betul. Cuma kan kalau menurut saya kan versi update-nya adanya di Mas Gibran. Betul. Versi terkininya. Iya kan gitu. Terkiniannya. Kalau bahasa saya pribadi, Jokowi kurang ajaib apa sih? Ajaib banget, Bos. Seorang bukan mantan tapi masih pengusaha kayu, mebel. Ajaib, Bos. Anaknya pasti lebih ajaib lagi. Oke, teman-teman terima kasih, itu dia obrolan terkini kita di hari ini di Orkes TV. Thank you sekali lagi, thank you banget yang sudah bergabung, yang tetap stay ada 2, thank you banget. Inilah gambaran Indonesia ya. Saya rindu, saya Yabes dan Bang Antam juga, kami berdua rindu bahwasanya anak-anak muda itu kembali, yuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk kita sama-sama membumikan kembali Pancasila di Indonesia. Setuju? Setuju ya? Merdeka? Merdeka. Thank you. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung. Thank you. Oke, thank you buat love-love-nya. Thank you banget, thank you banget. Oke, kami pamit undur diri. Salam karya Indonesia. Tetap jaga NKRI. Kita belum sebutin Pancasila. Oh iya dong, gimana? Mutar biasanya di Orkes TV. Oh gitu? Gantian. Oke, mulai siap. dari Saya dulu ya. Oke. Silakan satu, Bung. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Kan gue yang banyak. Kerakyatan yang 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you.